Ya, ini merah, hijau. Nah, ada yang paling pojok sini kiri bawah. Ini aneh yang umum. Termasuk kita percaya mistis itu termasuk disimpan dalam pikiran bawah sadar yang kita nggak sadarin. Ibu penakut, ibu masuk ruangan ini takut itu termasuk tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Lanjut, cepat saja. Nah, sekarang ini masuk ke ibu-ibu yang tadi banyak pikiran ya, banyak mikir macam-macam. Mengapa kita cemas, galau, stres, takut dan lain-lain? Silakan lanjut. Ya lanjut. Nah, konsep dulu ya. Awalnya bahwa manusia purba primitif itu konsepnya hidup adalah untuk menyelamatkan diri ya dari ancaman. Kalau ada ancaman, dia lawan atau lari, berulang. Tapi setelah ancamannya selesai, itu ya udah dia enjoy lagi. Beda dengan manusia zaman sekarang. Manusia sekarang ada ancaman, tetap masih lawan atau lari, tetapi dipikirin terus. Ada masalah ribut sama tetangga sedikit, masalahnya kecil, tapi dipikirin terus akhirnya membesar sendiri. Nah, itulah manusia sekarang itu kadang masalah itu yang pemicunya kecil, tapi dibesarkan oleh pikiran kita sendiri, membesar-besarkan, dikaitkan dengan A, B, C, D, F, G, akhirnya masalahnya menjadi besar, ya rugi siapa? Ya kita sendiri, stres sendiri. Padahal orang yang kita tuduh bikin masalah biasa-biasa aja, kita yang stres. Nah, ya jadi dia masalah itu adalah yang sekarang itu tetap ada tapi suka dibesar-besarkan oleh pikiran kita sendiri ya. Oke lanjut. Nah ini dalam pikiran bawah sadar ya tidak, ini penting banget ya. Nah, dalam pikiran bawah sadar kita ini tidak bisa membedakan itu nyata atau sekedar hanya halusinasi atau khayalan kita. Kadang kita menuduh orang berdasarkan khayalan kita, menjudge atau menghakimi orang berdasarkan khayalan kita, bukan semata fakta. Mungkin faktanya ada kecil, tapi sekarang dikembangkan dengan khayalan-khayalan dan itu dianggap benar oleh kita. Makanya jadi persoalan besar. Itulah yang sering terjadi, yang terjadi di diri kita semuanya. Dan bagaimana tentunya harus kita atasin itu kan? Nggak boleh kita biarkan terus-terusan. Nah, akhirnya kita sendiri sering bertarung dengan khayalan kita sendiri, berantem dengan pikiran imajinasi kita sendiri, akhirnya kita stres sendiri, ya rugi sendiri gitu kan. Akhirnya kita berakibat pada gangguan mental ya, psikis yang mungkin bisa parah ya, larinya ke namanya penyakitnya psikosomatik ya. Jadi ibu-ibu suka misalnya nih sakit mah tiba-tiba karena mikirnya terlalu kuat gitu kan, itu bagian dari itu. Sakit beban mental yang terlalu besar, terlalu berat, akhirnya berdampak kepada fisik. Kalau itu diteruskan menerus, itu bisa merobotin fisik kita sampai lebih parah lagi. Termasuk sakit jantung, sakit kanker itu ada hubungannya dengan penyakit mental kita. Ya, ada hubungannya setelah pendapat dari beberapa orang ahli. Lanjut. Nah nih, ya kekacauan batin sebagian besar datang bukan dari luar sebetulnya, ya dari pikiran kita sendiri ya. Yang kadang salah merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar, itu sering salah merespon, akhirnya masalahnya jadi masalah batin yang akut, yang luar biasa. Tapi jangan disadari oleh kita, itu yang jadi persoalan besar. Lanjut. Nah ini contoh peristiwa di luar bagaimana ya, eksternal di luar kita bisa nanggepin itu dengan ikhlas, lapang dada. Ada juga nanggepin dengan tenang ya, dengan tidak panik. Nah, tapi sebagian besar kalau ada peristiwa di luar kita nanggepinnya dengan panik. Padahal peristiwanya sama, gitu ya. Misalnya nih, saya tulisin PHK. Ada dua orang yang di PHK dari perusahaannya. Tetapi satunya stres berat, satunya udahlah, saya kan harus kuat, saya harus bangkit. Tidak ada masalah. Masalahnya sesaat saja. Nah, disitulah maka perbedaan orang itu bukan masalah peristiwa yang terjadi, mungkin sama peristiwanya, tetapi kita menanggapinya, meresponnya yang beda-beda, akhirnya kita stres sendiri. Ibu-ibu mendapat tugas dari PKK Kota tadi, kalau nanggapinya enjoy, yakin enjoy gitu kan, tapi dipahaminya dengan stres, stres, pekerjaan kelar kagak, tambah gede, maka pusing. Nah, intinya tugas yang diberikan PKK Kota dari provinsi sama kepada ibu semuanya. Kembali lagi kita meresponnya seperti apa gitu kan, semangat atau tidak, atau ngedumel atau bagaimana, ya jadi masalah gitu kan. Oke lanjut.
Nah, jadi intinya kita tidak bisa mengendalikan peristiwa dari luar. Itu kunci ya. Kita jangan terlalu yakin bahwa kita bisa mengendalikan orang lain. Orang lain harus seperti keinginan saya, nggak bisa. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Itu aja deh kuncinya itu ya. Jadi jangan kita biasakan orang lain kok begini sama saya, bodo amat gitu. Ya, kalau positif ya kita terima, kalau negatif ya wes bodo teuing gitu kan bahasa Prancisnya. Nah, gitu kan. Gitu aja. Jadi yang penting adalah gimana kita cara merespon ya, meresponnya itu biar kita itu tenang. Ada masalah itu tenang, nggak harus stres. Walaupun kadang stres sedikit ya netralisir lah ya. Nah, kemudian paling bawah perlu diketahui bahwa pikiran bawah sadar itu responnya jauh lebih cepat dari pikiran sadar ya. Sehingga kadang kita merespon sesuatu menggunakan pikiran bawah sadar yang salah tanpa kita sadari. Contoh, ada orang tetangga ngomelin kita langsung ngoceh-ngoceh sama. Karena itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Kita nggak sempat berpikir logis. Karena memang secara teori begitu ya. Pikiran bawah sadar itu akan cepat langsung merespon. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Nah, slide berikutnya. Slide berikutnya, next. Ini waktu habis. Ayo. Slide. Nah, nih. Cara mudah untuk mengurangi reaksi langsung. Ya, ini perlu ibu-ibu juga nih, karena ibu-ibu juga hantamannya, beban kerjanya, pokoknya semua datang ke ibu semuanya. Cara ngatasinya biar nggak stres banget, biar nggak respon cepat tanpa terkendali, ini dengan cara ini. Satu, buatlah jeda. Jadi kalau ada masalah, sebesar apapun, jangan langsung direspon. Kita diem dulu, barang 5 detik, baru kita berpikir logis. Misalnya musibah ya ini lagi, kalau masalah yang lain-lain ya astagfirullahaladzim atau apa, terserah. Tapi jangan langsung direspon, langsung jangan. Karena itu akan, yang merespon itu bukan pikiran sadar kita sebetulnya, pikiran bawah sadar kita yang merupakan akumulasi dari pengalaman masa lalu yang kadang kita nggak tahu isinya apa di pikiran kita ini. Ya. Akhirnya kalau kita respon cepat tanpa logika, akhirnya timbul masalah baru, tambah rame, tambah kemana-mana. Ini ibu-ibu penting sekali begitu. Kenapa? Karena kadang kita kalah sama ego kita, biar kelihatan, ya mohon maaf ya, beda atau gimana, itu ya, makanya kita berusaha jeda dulu kalau ada masalah apapun juga. Misalnya dapat tugas dari Bu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan ini, Bu Kelurahan ya, Bu Lurah, langsung, jangan langsung, udah diam dulu deh, tarik napas dulu kalau perlu, gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kuat, ya Allah berikan kemudahan, udah gitu aja dah. Terakhir, jangan pakai semoga sebenarnya. Saya insya Allah bisa. Wah kan asik gitu kan. Kenapa? Karena mau dikerjain, mau kagak tetap harus dikerjain. Mau ngomel, mau kagak tetap harus dikerjain. Makanya mending kita udahlah bismillah, la haula wala quwata illa billah, jalan, nah udah gitu aja. Tapi jangan respon langsung ya. Kalau respon langsung, kadang yang muncul itu adalah emosi kita yang disimpan di bawah sadar. Akhirnya berantem. Wah ini bocah mah ya, bocah juga sama deh. Bulurang gitu kan. Itu kalau direspon langsung. Tapi kalau jeda dulu, barang 5 detik ya. Tarik nafas, kemudian syukur-syukur bisa mengucapkan ya sesuai dengan agama masing-masing, itu yakin lebih tenang. Insya Allah lebih tenang ya. Itu salah satu kuncinya. Lanjut. Apa yang sering kita pikirkan? Nah, apa yang sering kita pikirkan banyak yang menjadi kenyataan. Pernah nggak ngalamin begitu? Sering, saya juga sering. Ketakutan berlebihan justru datang gitu takut. Saya ingin menjadi sesuatu yang baik, ternyata tercapai juga walaupun kurun waktunya lama. Ini ada teori namanya law of attraction. Apapun yang dipikirkan oleh kita, yang positif maupun negatif, itu lama-lama kita akan menuju ke sana. Karena itu akan menggerakkan pikiran kita, badan kita. Pikiran kita itu akan digerakkan terus ke arah sana. Makanya berpikirlah yang positif, yang banyak, yang selalu optimis, biar kita kecapek ke sana. Kalau kita berpikir negatif ya benar-benar akan sulit gitu ya. Ini salah satu teori yang saya perlu sampaikan ke ibu-ibu semuanya. Lanjut.